Makanan seperti ini di hotel beliau, ini harganya jutaan rupiah. Oke. Hah? 8 juta? Ini adalah merupakan gabungan dari beberapa kombinasi masakan seafood dengan teknik dan ini yang berbeda. Dan ini adalah signature dish dari Chef Mandi. Waktu kalian 2,5 jam. Pada saat harus buka dari belakang, pas saya buka itu ternyata cangkangnya sobek. 3, 2, 1, selesai. Grand finalis, silakan masuk. Semangat, yang pastinya saya akan menunjukkan bahwa saya bisa. Saya merasa saya harus lebih siap karena saya udah kalah di round pertama, otomatis saya sekarang di round kedua harus lebih siap. Lucky, Agus, apakah kalian siap untuk menghadapi tantangan kedua? Siap, Siap, Chef. Chef. Sebuah tantangan yang tidak kalah menariknya dan tidak kalah menantang dari tantangan sebelumnya. Karena kalian harus menduplikasikan sebuah hasil karya dari seorang profesional chef yang sangat handal dan berpengalaman. Seorang praktisi muda yang sangat berdedikasi dan mempunyai passion yang sangat tinggi di dunia kuliner. Mari kita sambut Chef Mandif Membrano Waroka. Nama saya Mandif Waroka. Saya bekerja di Banyantri Ungasan Resort, in charge di Cumana Restoran. Saya start karir itu umur 20 tahun. Memasak itu adalah passion, attitude, and knowledge. Chef Mandif banyak mendapatkan penghargaan atau award dalam taraf internasional. Di antara lain adalah Gold Medalist Practical Life Cooking 2005 di Dubai, Gold Medalist 5 Courses Gourmet 2009, Gold Medalist Practical Life Cooking Fish 2009, dan Chef International Chain Gala Dinner Bali 2009. Saya menambahkan sedikit, Chef Mandif, mungkin FYI aja ya. Makanan seperti ini di hotel beliau, ini harganya jutaan rupiah. Oke. Hah? 8 juta? Wah, gila, mahal banget. Kalau gagal, orang nggak mau beli nih kayaknya. Ya memang nggak heran ya kalau misalnya seafood tower itu berharga jutaan rupiah karena kan di situ terlihat bahwa bahan-bahan yang dipakai itu semuanya mahal. Ini adalah merupakan gabungan dari beberapa kombinasi masakan seafood dengan teknik dan ini yang berbeda. Dan ini adalah signature dish dari Chef Mandif. Oke, Chef, bisa dibantu memperjelaskan sedikit mengenai seafood towernya ini? Saya akan menjelaskan sedikit tentang seafood tower ini. Basically, dia Indonesian flavor. Tapi di antara di sini ada hints yang satu, mungkin kalian belum pernah menyicipi rasa tersebut. Pertama lobster, saya jelasin itu bumbu kuning. Semua orang tahu bumbu kuning pasti. Untuk bumbu merah, itu cabai merah. Dan ada satu ini, miso, untuk kepiting. Miso itu fermented soya bean, seperti tauco, tapi dalam bentuk paste. Dan dabu-dabu, simple, seperti salsa. Ada yang kalian mungkin pernah mendengar dengan kata salsa, berarti pasti ada oil. Di bawah ada pickle, asinan timun atau acar. Acar dengan tempura, kerang bambu, itu hanya bumbu kuning yang kalian buat, dan coconut milk atau santan. Steam fish sangat simple. Siapkan banana leaf kalian. Di situ kalian masukkan ginger, bawang daun, tomat, kemangi, dan fish sauce. Untuk kemangi dan itu jangan semuanya taruh di awal karena kalian butuh fresh kemangi pas setelah kalian serve. Jadi dia flavornya pas kita makan keluar. Lemony. Untuk yabis, ada yabis di sini nanti. Itu red curry. Jika kalian melihat ini adalah challenge yang utama adalah tekstur dari lobster, tekstur dari daging, temperatur dari lobster dan temperatur dari daging. Untuk membangun rasa adalah bumbu kalian harus paling enak, harus enak. Dengan tanpa kalian ada punya bumbu yang enak,
tidak bisa kalian bangun catering. Karena basicnya ada di bumbu. Hal di temperatur ini yang paling sulit. Karena dengan banyaknya proses masak ini, teknik masak dengan beberapa metode ada sear, ada steam, ada fried, ada saute. Kalian harus menyajikan dalam beberapa teknik masak ini pada waktu yang bersamaan. Itu saya rasa challenge yang paling berat di sini. Saya yakin kalian pasti bisa. Be fokus, optimis, pasti sukses. Sukses. Oke, Lucky, Agus, kalian tadi sudah mencatat apa yang sudah diterangkan oleh Chef Mandif. Penilaian kalian akan berupa skor. Jadi pastikan apapun yang telah kalian dengar, resapi baik-baik, ingat, dilihat, diperhatikan, dan paling penting cita rasa ditajamkan. Silakan kalian untuk mencoba. Ini rasanya Ada something spicy. ya. Oke, Lucky dan Agus, kalian sudah mencicipi ini hidangan Seafood Tower, sebuah masakan yang dihasilkan oleh Chef Mandif. Jadi, kalian harus menduplikasinya dengan baik. Ini adalah tantangan kalian. Ini semi taste test juga karena di sana kalian tidak diberikan resep, tapi harus membuat dari scratch. Dan yang paling mesti diingat, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Chef Mandif, pengaturan waktu yang sempurna karena ini seafood, tidak boleh ada yang overcook. Waktu kalian 2,5 jam. Oke, waktu masak kalian dimulai dari sekarang. Yang saya kerjakan pertama kali itu adalah mempersiapkan untuk bumbu dasar, bumbu merah, dan bumbu kuning. Mempersiapkan semua bumbu. Jadi benar-benar bumbunya semua saya siapkan dulu. Jadi seafood itu justru nggak saya olah duluan. Gimana? Ya, tadi saya barusan ngefile ikan kakapnya ya. Terus ngupas dari udangnya, terus kemudian ini saya mau mempersiapkan untuk bumbu kuningnya dulu. Dari kamu merasakan tadi kamu sudah dapat ininya, apa namanya, isinya untuk kayak bumbu kuning, untuk bumbu merahnya. Itu sudah cukup mendapatkan rasa dari bumbu kuning dan bumbu merah. Ya. Kemudian lagi melihat kembali ke bahan-bahan yang ada di sini. Jangan terlalu perfect untuk seasoning. Nanti Iya. kan ada proses cooking selanjutnya. Iya. Jadi biar dia matang dulu, bumbunya matang dulu, dia tender semua ingredientsnya, Ya, blender dulu, ya. reduce, baru kamu taruh seasoning. Yang kira-kira kamu paling lemah, yang kamu kerjakan duluan. Smart gitu, main smart taktiknya. Ya. Gimana? How are you feeling? Feeling great. Feeling percaya diri ya? Iya. Good, that's the spirit. Kamu mulai dari mana nih? Saya memulai dengan bikin bumbunya dulu. Jadi saya mempersiapkan semua bumbunya dulu. Setelah itu saya akan persiapkan semua vegetable-nya. Baru saya mulai ngolah seafoodnya. Ini mungkin katanya waktunya banyak ya, 2,5 jam. Padahal sebetulnya nggak juga, karena banyak sekali hal-hal yang detail yang mesti diperhatikan. Untuk bumbu, Iya, Chef. kamu blender mentah kan ini, Iya. harus Harus jangan dimasak lagi. sedikit kasih garam supaya dia soft. Oke, Chef. Kalau nggak, kamu makan waktu untuk ngeblender bumbu. Oke, Chef. Jangan Iya, buang Chef. waktu, yang bisa dipanasin dulu sekarang semuanya. Iya, Chef. Minyak, air, steam, semua. Iya, Oke? Chef. Plak. Oke, waktu kalian tinggal 2 jam. Ini adalah tantangan kedua dari 3 tantangan yang kami sediakan. Di tantangan pertama, Agus telah memimpin dengan skor sedikit lebih tinggi. Tetapi Lucky, jangan patah semangat. Kamu masih bisa dan teruslah berjuang.
di sini kalau bisa lihat sebenarnya tingkat kesulitan yang akan mereka hadapi itu apa? Yang paling main ininya. Yang challenge adalah finishing nanti. Bumbu bisa di building dan bisa di checking, tapi kalau Itu harus benar-benar dilihat. tidak boleh ada kesalahan. No Kayaknya tingkat mistakes. untuk dari dabu-dabunya sendiri kan itu Brunoa karena tadi very fine kan. Very Itu juga fine. salah satu yang harus mereka perhatikan. Iya. Lumayan kayak tingkat kesulitannya di situ. Karena kalau misalnya mau besar kan rasanya beda sama kalau kecil kali ya. Ya. Kalau di sini kita sudah lihat si Agus sudah dia tadi mulai dengan file snapper. Karena mungkin dia kelemahannya di situ, jadi itu yang dia mau ini duluan. Jadi Tempat mengosengnya dia dan tempat dia motong-motong tuh jadi dia bisa sambil tangan kiri ngapain, tangan kanan ngapain gitu. Jadi Iya. dia emang he is trying to do menggunakan. multitasking. Iya. Sedang kalau Lucky ini dia mulai dengan bumbu ya. Hmm. Kita harapkan sih mereka bisa memberikan yang terbaik. Dari spirit sih, yakin saya mereka bisa. Oke, kita lihat lagi nanti ya. Ya, thank you. Waktu berjalan 1 jam itu saya masih dalam proses pemasakan bumbu ya, karena untuk bumbu merah dan bumbu kuning itu harus ditumis benar-benar matang. Itu saya mulai tetap masih mempersiapkan bumbu-bumbunya. Jadi bumbunya masih harus saya masak dulu biar dia matang, lalu bisa dimarinasi dan untuk menyiapkan bumbu-bumbu yang lainnya gitu. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin kan dia habis juara nih. Kira-kira hari ini ngeliat dari performance-nya juga. Ini nggak? Percaya diri nggak kalau kira-kira Agus bisa menang lagi? Kira-kira percaya diri. Agus itu ya kerjanya walaupun tenang, diem-diem, tapi dia ngejalanin semua jadi gitu. Agusnya emang udah mulai dari dulu itu suka masak. Ya, dari kelas 5 sudah ada perkembangan dikit-dikit gitu. Gimana Pak? Baik. Seru ya Bu? Seru sekali ini. Ngelihat. Tantangan yang luar biasa. Tapi gimana Bapak dan Ibu optimis nih mengenai Lucky? Kalau yang sekarang ini saya optimis, asalkan dia nggak sampai grogi. Ya, Kalau dia tetap kalem, fokus, Pak fokus ya. ya saya kira bisa. Lobster itu seingat saya memang ditusuk aja gitu kan, ditusuk terus dibelah. Pengeksekusiannya memang seperti itu. Tapi sebelumnya memang seafood ini yang hidup-hidup ini saya masukkan ke dalam freezer. Itu fungsinya adalah menidurkan. Soalnya kan masih hidup, jadi pada saat dipegang tuh dia ya ngesapit gitu, ngejepit ke tangan. Ya udah, saya langsung didihkan air mendidih saya masukkan, langsung saya angkat, akhirnya baru saya bisa kupasin. Gimana Lucky? Udah sampai di mana? Wah, bumbu udah selesai. Oke. Apa namanya? Sekarang tinggal mempersiapkan. Saya mau marinate lobsternya dulu. Oke. Mau saya kasih sedikit lemon, salt, sea salt itu kebetulan ada sea salt. Saya kasih sea salt, terus habis itu nanti saya kasih itu apa namanya bumbu kuningnya. Kamu dia mesti bisa- ingat kalau misalnya memarinasi sesuatu, Ya. itu jangan menggunakan garam dulu. Karena garam itu kan dia ngeluarin Jusnya. jusnya. Oh, Jadi oke. malah kering. Bisa. Jadi kamu bisa marinasi dengan bumbu, tapi jangan dikasih garam dulu. Oke. Kamu jangan lupa untuk garnish ya. Iya, Garnish. Dan garnish tidak bisa dilakukan terakhir kalau untuk yang itu. Kamu harus membuat merangkai dikit-dikit, nanti terakhir baru tinggal ditaruh. Iya, Chef. Oke? Iya, Chef. Bisa? Bisa, Chef. Masih Oke. semangat? Semangat, Chef. Oke. Gitu dong. I'll do Bisa my best, menang Chef. di tantangan kedua ini? Harus menang. Tidak ada kata tidak bisa menang. Gitu. Oke. Lucky, Agus, kalian masih mempunyai waktu 60 menit. Waktunya cukup banyak untuk membuat seafood tower ala Agus dan ala Lucky yang sempurna. Pas kepiting agak bingung gitu loh, karena satu saya ada trauma pernah dicapit sama kepiting gitu ya. Dan pada saat harus buka dari belakang, pas saya buka itu ternyata cangkangnya sobek. Jadi
Jadi otomatis, waduh susah lagi nih kalau misalnya mau buat betulin. Jadi akhirnya saya tusuk juga tuh kepiting, belah jadi 2 langsung. So far preparasi kamu gimana, Gus? Dari bumbu-bumbu semua? Untuk bumbu sih semuanya sudah, tinggal prosesnya aja lagi. Proses Bumbu jadi merah, bumbu putih sudah, kuning sudah, terus Sudah. kemudian dabu-dabu sudah, dabu-dabu sudah. terus pepes juga tinggal dibungkus. Miso Yang buat kepiting. Kepiting. Gimana Lucky? On track kayaknya sih, Chef. Sekarang udah 45 menit, Iya. berarti kamu udah siap mau masak ya? Udah siap mau masak, Chef. Ini udah saya siapin semua, yang di sebelah sana itu udah 1, 2, 3 itu. Nanti kan yang 2 dipensir, yang 1 nanti dipensir juga terus masuk. Sebelum kamu mulai dengan masak, Ya. rapikan aja dulu tempatnya, Oh iya, Chef. biar Ya kamu nggak tenang. perlu keluar. Iya, Nggak Chef. perlu Singkirkan. singkirkan dulu. Oke. Jadi dia clean biar kamu tenang. Iya, Chef. Oke, Iya, Chef. siap? Siap, Chef. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit. Agus dan Lucky, ini adalah hidangan istimewa. Kalian juga orang-orang istimewa, jadi hasilkan hidangan yang juga istimewa. Pada waktu tinggal 30 menit lagi, itu bahan-bahan semua udah selesai. Saya masih dalam proses pemasakan ya. Jadi ngepan fried dari scallopnya, kemudian lobsternya, yabisnya. Gimana nih Chef Andi? Sudah lihat? Ini sekarang adalah saat-saat yang menegangkan karena ini saat memasak. Iya. Semua sudah, Pressure yang paling kerasa ada sekarang di sini ya. ya. Semua teknik ada ya. Grill, ada steam, ada rebus, ada tumis, Oke. ada oven. Ini semua harus bisa. Pada Bagi saat yang 17 sama. menit. Ya, pada Bersamaan. Hey guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Pada saat 15 menit, itu saya mengeluarkan lobster dari oven, menaruhnya di atas grill. Karena warnanya masih kurang, jadi mungkin tingkat kematangannya kurang sedikit lagi. Sudah beberapa hidangan sudah saya selesaikan, tinggal masih dalam proses pengovenan untuk yang si lobsternya itu. Lucky, Agus, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Waktu berjalan 10 menit saya sudah memulai merangkai dari seafood towernya. Masih plating juga, karena platingnya ribet gitu ya, dan mempersiapkan semua bahannya satu persatu. Ayo terus, cepat, cepat. Agus, Lucky, 1 menit lagi. Semangat. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai.